Ya, kita berdoa, kita mulai. Bapak, terima kasih Yesus, kau yang berkati kami semua. Terima kasih Bapak, dalam namamu kami berdoa. Amin. Ini ya, menghindari batu sandungan. Jadi ini sekarang saya coba singkatin aja, yang dari Matius. Nah, Matius itu sebetulnya ceritanya sama loh. Mengenai stumbling block. Sama, ceritanya sama. Tapi karena ditulisnya di Matius atau di Lukas, empasisnya sedikit beda. Jadi ada dua hal yang kayak kasarnya berbeda untuk saya nggak kena penyesatan atau stumbling block tadi. Ini nggak? Ya, nanti kita lihat. Karena bedanya apa gitu. Nah, ini di Matius. Tadi Lukas kan udah baca tadi ya, tapi ini saya ulangin. Yang ini Matius. Sedangkan barang siapa merendahkan diri menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang sanak seperti ini, ia menyambut aku. Tapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini, ya, dan yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Jadi sama. Ya, nih. Woe to the world because of its stumbling block. Jadi penyesatan itu adalah sama dengan stumbling block. Stumbling block. Stumbling block itu kan menghalangi orang untuk jalan. Ya toh? Jadi kan begini tuh, seperti yang diajarin di agamawi. Mau diberkati Tuhan, kamu bayar puluhan segede-gede mungkin. Ya toh? Kan jadi batu sandungan toh. Mau diberkati Tuhan, kamu doa puasa 7 hari dalam seminggu. Atau bagaimana kek? Ya toh? Kan jadi kasih ya toh? Jadi kasih kayak batu gitu kan jadi jalan lurus jadi jalanan itu banyak batu kan jadi setengah mati untuk campainya bahkan bisa jatuh untuk anak kecil ya jadi itu yang ajaran yang memberikan beban ajaran yang membuat orang jadi karena itu jadi jatuh tapi bebannya itu bentuknya tuh kayak batu sandungan ya nah selalu di ayat 8 jika tanganmu atau kakimu menyesatkan kau penggalah dan buanglah itu karena lebih baik jadi kalau tangan atau kakimu yang bikin jatuh lebih baik kamu tangan nggak punya kaki masuk ke dalam hidup dengan tangan kandung kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal ya dan jika matamu menyesatkan kau cungkilah dan buanglah itu karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicangkalkan dalam api neraka dengan bermata dua ya jadi Tuhan bilang lebih baik kamu masuk ke dalam hidup kerajaan surga hidup dari Tuhan tanpa lengkap tangan atau kaki atau mata daripada kamu masuk lengkap masuk neraka jadi tangan kaki, mata dan kaki ya disebutnya 3 nah, Lukas 17 ayat 10 dia nggak sebutin tangan kakinya itu nggak sebut tetap sama ya ini kan tadi udah ya ini kan sama yang tadi nggak disebutin tangan kaki dan mata ya nggak disebutin tadi ya nah ini jadi caranya gimana supaya nggak kena ya jadi penyesatan datangnya dari nabi palsu sama ya loh kan disebutnya toh sumbernya sama loh dari nabi palsu ya akan binasa dalam lautan agamawi ya dan tujuannya dari penyesatan ini membuat semua yang ikut penyesatan ini tidak akan bisa masuk ke kerajaan surga lihat ya ini saya garanti ya nggak bisa masuk karena ayatnya begini nih lihat ya makanya banyak orang di gereja menderita kalau yang pintar tetap pintar yang kaya tetap kaya kerajaan surga dia shall have none karena nggak bisa nih
Barang siapa merendahkan diri menjadi seperti anak kecil ini. Ini kan di ayat 4. Ini kalau tafsiran atau mau mengerti, don't use your brain. Baca di ayatnya yang sebelumnya. Tuh, Tony, lihat ya, di ayat 4. Ya, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Tuh, mengacunya ke anak kecil di kerajaan surga. Jadi konteksnya batu sandungan, stumbling block buat anak kecil, itu yang anak kecil, ibaratnya itu kayak anak kecil mau masuk kerajaan surga jadi malah jatuh. Tahu nggak? Ngerti nggak? Nangkap ya, Rudy? Jangan dengerin dia pakai logikanya. No. Baca ayatnya. Ngerti nggak, Rudy? Tetap kalau, jadi itu namanya ayat menafsirkan ayat atau Tuhan yang memberikan pewahyuan. Ini begini caranya. Gak jauh-jauh. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ya. Jadi seperti itu. Jadi dia menyambut aku. Jadi sepertinya menyambut anak. Ya. Anaknya kan nggak bisa macam-macam tuh anak kecil. Nggak bisa kerja toh. Nggak bisa bayar perpuluhan toh. Nggak bisa doa puasa toh. Ya. You got it. Yang seperti itu yang menyambut Yesus. Yesus tuh pengen anak kecilnya kayak gitu. Kan sama. Barang siapa menyambut seorang anak ini seperti ini dalam namaku. Artinya, Mesias yang kerja. Mesias yang diutus. Mesias yang diurapi. Mesias yang membuat yang puasa untuk kau. Mesias yang mati untukmu. Bukan anak kecil. Menyambut anak kecil dalam namaku. Ia menyambut aku. Ini kebenaran. Ia menyambut aku. Menyambut Yesus sebagai Son of Man. Oke? Tapi barang siapa membuat jatuh, menyesatkan salah satu dari anak kecil yang percaya kepadaku, lebih baik, jadi lebih palsu. So, makanya kalau you preaching, you sampai, don't ever mention kamu beban ke jemaat. Itu batu sandungan. Ngerti nggak? Kasih beban. Kalau gereja kan kata yang paling sering dipakai di gereja, saya terbeban. Gue udah enak nih gak karuan gue denger itu. Karena di Matius 11 ayat 28 itu dibilangin, marilah engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Tapi di gereja itu kata yang ditinggikan, aku terbeban. What the hell? Baca senang dibebanin. Itu yang namanya batu sandungan. Makanya gue itu kata beban. Orang ayatnya bilang, marilah engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Ngerti nggak? Kelegaan tuh gimana bebanmu dicabut. Tapi dasar memang orang tuh goblok yang gak karuan dia. Nggak nyangka-nyangka tuh. Orang tuh bodohnya gak karuan loh. Udah begitu orang Yesusnya bilang, aku akan memberikan kelegaan. Dikasih pendetanya bilang, ini beban. Iya tuh diambil semua tuh. Mati gak? Gue tuh udah paling gemes tuh. Karena di Bible gak ada. Ini batu sandungannya kayak begini, dikasih beban. Ya. Nah itu lihat ya. Jadi beban. Ya, datangnya dari palsu yang seperti itu. Nah, disebutnya. Habis itu kan di ayat 8-nya. Makanya don't use your brain ya. Lu baca langsung di ayatnya berikutnya. Ini kalau begini, jadi nggak boleh kayak Tony males buka ayat. Baca, cari ayatnya, baca di situnya. Gitu loh, tempat itu. Jangan pakai deduksilmu. Jika tanganmu, kakimu, itu kan langsung nyambung. Terus mata. Tuh. Ya toh? Kan jadi akibat penyesatan atau stumbling block itu adalah tangan, kaki, dan ini menyambung tuh ayatnya. Nih. Tuh. Ayat 6, ayat 7. Tuh ayat 8. Tuh. Ngerti ya? Itu kan saya bilang persis kalau ada batu sandungan, anak kecil yang umur 3 tahun, 2 tahun, ya, jalan ketemu batu sandungan, gitu loh. Coba kalau udah guru sekolah minggu, langsung bingung tuh si Anita, jagain supaya anak kecilnya pun bisa begitu toh.
Lungsep. Itu kan langsung jatuhnya tuh kakinya kena, tangannya kena, mukanya lungsep gitu loh. Hah? Lah nggak, kebayang nggak yuk? Begini memang. Dikasih batu, jatuh sendiri. Nah, lihat ya. Ini Kejadian 3 ayat 6. Waktu manusia jatuh, karena tertipu oleh nabi palsu namanya iblis yang cerdik. Yang suruh makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Lihat, si Hawa tuh ngapain? Perempuan tuh melihat. Melihat pakai apa? Mata. Bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Ya, tuh pengertian pakai diri sendiri. Nih. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Ngambil pakai apa? Tangan. Dan diberikannya juga kepada suaminya bersama-sama dia. Jadi dia pergi tuh kasih. Pakai kaki dan tangan. Ngerti nggak? Jadi Hawa mengikuti ajaran iblis, batu sandungan, untuk makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, atau menjadi seperti Tuhan dan diberkati seperti itu melalui pengetahuan dan penafsiran. Ya. Jadi melalui apa? Menarik hati karena memberi hermeneutika. Ketawa dia. Hermeneutika dia nggak tahu, Tony nggak tahu. Itu ilmu tafsir, ya. Yang lu udah praktek tapi lu nggak ngerti, ya. Itu begitu, memberi hermeneutika tuh, ya toh. Melihat, kemudian dia ambil kepada suaminya. Hawa memakai mata, tangan, dan kakinya. Jadi matanya tertarik, tangannya pakai, terus kakinya kena. Jadi batu sandungan adalah ajaran menyesatkan yang bergantung pada ilmu tafsir, pengetahuan baik dan jahat untuk menggantikan Tuhan. Bergantung pada kasih Tuhan. Jadi pakai otak, pakai tafsir, pakai pengetahuan baik dan jahat. Datangnya batu sandungan dari mana? Datangnya dalam persatu guru besarnya namanya iblis. Datangnya ke Hawa. Dari Hawa ke Adam. Habis itu kemana-mana. Dan sekarang dari nabi palsu, doktrin agamawi ke jemaat. Buktinya kalau lu mau dengar ini, beban. Lu paling sering dah, beban. Kasihan lu Israel dibom, kasihan lu Palestina dibom, kasihan lu ini tuh beban, tambahin terus. Nah, bagaimanakah manusia dapat tersandung oleh batu sandungan atau ini? Itu ilmu khotbah dan ilmu tafsir nabi palsu, mempesona mata manusia. Jadi waktu si iblis ngomong ke Hawa, dia pakai ilmu apa? Ilmu khotbah. Coba lo dengerin tuh. Interaktif lagi. Tanyanya pakai ayat loh. Apakah Tuhan bilang nggak boleh makan? Iblisnya bilang, itu pohon di tengah nggak boleh dimakan. Tuh ngomongnya gitu, padahal nggak di tengah udah kacau balau gitu. Jadi dia pakai ilmu khotbah. Kemudian ilmu tafsir. Jadi ayatnya ditafsirkan beda. Oh Tuhan tuh ngomong begitu. Sebetulnya dia nggak mau kalau kamu makan, kamu jadi pintarnya kayak dia tuh. Pakai ilmu tafsir. Menurut logika iblis. So don't even follow the logic gitu loh. Nah, setelah terpesona oleh deduksi tadi, jadi oleh ilmu khotbah dan ilmu tafsir terutama, ya, Hawa bergantung pada usaha diri sendiri, yaitu pakai apa? Di waktu dia ngambil buah itu pakai apa? Pakai tangan, toh. Pakai tangan kan pakai usaha diri sendiri, toh. Tangan yang seharusnya untuk memberkati, bisa mengambil duren, bisa mengambil rambutan, bisa mengambil duku di kerajaan surga. Jadi ngambil yang nggak boleh tuh. Tangan itu jadi yang tadinya diberikan Tuhan untuk menjadi sumber berkat, menjadi sumber dosa. Karena ilmu otak itu loh, otak tafsir itu loh. Tangkap nggak? Terpesona.
Kalau perempuan terpesona pakaian nggak apa-apa ya, tapi lu jangan terpesona yang beginian ya. Nah, lalu habis itu bagaimana sih setelah terpesona, jadi udah kena terpesona, matanya kena, tangannya ngambil, tangannya belajar, berusaha, baca buku, belajar. Kan begitu. Lalu si Hawa manusia menjadi sibuk pergi ke sana dan ke sini. Dia sibuk ke Adam pakai kakinya untuk menjalankan dan meluarkan ajaran agama itu tersebut. Nah ini kan semua di jemaatnya beban pelayanan. Habis itu beban dia jalan. Nah pakai jalan pakai apa? Pakai kaki. Bagian apa? Ya bagian tadi ya jalan tadi. Wah jempar ke semua dunia. Aduh batu sandungannya kemana-mana. Jangan ya, saya lihat ya. Jadi gimana cara menghindari batu sandungan ajaran itu? Jangan terpesona. Jangan terpesona sama otak lu. Jangan terpesona sama otak deduksi kayak begini. Careful. Sama Tuhan tuh percaya, terima kasih Tuhan, lihat ayatnya, lihat dari dia gitu loh, dari ini. Jangan terpesona dengan pintaranmu. Ya, ajaran agamawi dari nabi palsu. Itu yang paling penting. Nanti kalau you terpesona, diambil, dibaca, masuk sini. Habis itu pakai kakinya nyebarin ke istrinya, ke anaknya, kemana-mana. Tahu-tahu terkutuk semua lagi. Sehingga kehilangan kerajaan surga. Makanya di gereja nggak banyak kan, atau hampir semua nggak dapat kerajaan surga. Karena rusak semua. Tuannya bilang kalau mau nggak kena, mata hilang, kaki hilang, tangan hilang. Karena udah rusak semua. Makanya banyak menderita di gereja. Nggak di kerajaan surga. Dan bahkan tangan yang seharusnya sumber berkat orang kerja. Kaki juga, mata juga. Malah jadi sumber kutuk tuh. Bukan Tuhan mengutuk loh. Manusianya mengutuk diri sendiri. Nah di Lukas, dia kan tadi kalau tadi kan menghindari loh. Karena tangan, kaki, mata. Seperti Hawa ngambil itu. Jadi sebenarnya Tuhan bilang, Hawa sebetulnya lebih baik kamu tuh gak punya mata, gak punya tangan, gak punya kaki loh, daripada pakai itu untuk jatuh. Sama ya. Penyesalan datangnya dari nabi palsu. Nabi palsu akan binasa dalam lautan agamawi. Ya, mari segera makan. Nih caranya Tuhan. Kristus datang untuk melayani manusia di meja Bapa. Jadi caranya gimana? Bukan kamu melayani dirimu dengan ilmu khotbahmu, ilmu tasirmu, atau belajar dari iblis, nabi palsu, pakai tangan, kaki, dan ini. Tapi kalau ini, Yesus yang melayanimu. Bukan kau melayanimu pakai otakmu. Ya, Yesus datang untuk menjalankan kehendak Bapa sebagai Son of Man. Ya. Jadi bagaimana cara kita untuk menghindari batu sandungan? Janganlah bergantung pada kekuatan diri sendiri, yaitu melalui mata, tangan, kaki kita untuk diberkati dengan Tuhan, untuk diberkati oleh Tuhan. Tetapi bergantunglah kepada kasih Kristus yang datang sebagai anak manusia sesuai kehendak Bapa untuk melayani kita dengan matanya, tangannya, dan kakinya. Lu tahu nggak? Dia sebagai pelayan pakai apa? Matanya, tangannya, kakinya. Menutupi kelemahanmu. Supaya mata, tangan, dan kakimu nggak usah kerja. Karena mata, tangan, kakimu itu yang bikin kamu jatuh. Ngerti nggak? Son of Man, mari segera makan. Artinya apa? Yesus melayanimu dengan mata, tangan, dan kaki yang bikin manusia jatuh. Dah, that's it. Gampang loh. Bisa lihat nggak benang merahnya? Begitu Tony kalau baca ayat. You got to read ayatnya, bandingin baru keluar sendiri. Melayani pakai apa? Bayangin, pakai banyak sekali pakai gitu. Servant melayani pakai apa? Lu pergi ke restoran,
Ajak Dita makan di bakmi. Yang kelinci. Lihatin pelayanannya bagaimana. Dia pakai mata, liatin dulu, gitu toh. Terus dia tanya, terus dia bawain makanan pakai kakinya. Taruh tuh. Baik ya Tuhan. Then you understand how great Tuhan. Dia pakai mata, tangan, kakinya untuk melayani. Makanya jangan terpesona, kamu diam aja, duduk aja duduk. Duduk di meja perjamuan Tuhan. Bukan jadi seksi sibuk seperti Hawa, seperti Marta, gitu loh. Jadi nggak? Pakai otaknya, pakai matanya, pakai tangannya, pakai kakinya. No, Tuhan bilang no. Di kerajaan surga kamu anak kecil, duduk aja. Mempelai. Duduk. Jadi ya, kalau perempuan ngerti itu. Kalau lagi mau married tuh, di make up pun dia diam aja. Yang kerja orang lain. Bukan pakai matanya, bukan pakai tangannya, bukan pakai kakinya. Yang pakai orang lain. Itu servant. That is son of man. Ini. Itu nerima iman. Setelah lalu gitu, itu namanya punya iman. Dan ini, makanya kalau di kalimatnya gue nggak mau pakai bahasa itu itu kan ada kalimat percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Sebenarnya kalau di ayatnya nggak ada loh kayak begitu. Itu bikinan orang. Kalau yang ada, you are Christ, Son of the Living God. Kau adalah Mesias. Mesias artinya apa? Yang diutus dikirim sebagai apa? Anak manusia. Kau adalah anak manusia. Anak Tuhan, anak Bapa, anak Allah yang dikirim untuk melayani manusia sebagai anak manusia. That is itu ayatnya. You are Christ, Kristus, itu kan Mesias artinya toh. Datang untuk apa? Diutus untuk melayani kita. Roh Allah ada padaku, ya toh? Untuk mengurapi aku, bla bla bla. Itu anak Christ, itu Mesias, itu anak manusia. Dengan jabatan dia sebagai anak Allah, Christ, Son of the Living God. Anak dari Allah yang hidup. Tuh, dua jabatan itu. Kalau gue sebenarnya bukan Tuhan Juru Selamat loh, itu loh. Sebagai anak Allah dan anak manusia atau Mesias. Karena waktu you ngerti, soalnya begini, waktu orang percaya, ini maaf ya, ini saya kasih lihat kalau teologi so pinter tapi banyak salahnya. You kalau percaya Tuhan sebagai Juru Selamat, ya benar nggak? Benar. Kapan lu diselamatinnya? Ya setelah lu mati. Di bumi apa belum? Penjuru selamat. Kecuali ngerti ya, sozo, keselamatan tuh menyeluruh ya, itu baru ya jadi dalam-dalam begitu. Yang kedua, sebagai Tuhan. Kok sebagai Tuhan itu artinya apa? Orang tanyain, bos, Tuhannya bos. Benar nggak? Ya? Jadi tuduh. Tuhannya bos, benar nggak? Benar. Juru selamat betul. Yang benar itu bukan gitu. Tuhan datang untuk melayanimu sebagai Mesias atau anak manusia sehingga kamu dengan kekuasaan dia sebagai anak Allah sehingga kamu diam-diam aja udah dapat. Lo kalau percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, lihat nggak? Doktrinnya gampang ditekuk. Karena itu udah ada di Alkitab loh itu. Ditekuk jadinya, oh kamu karena sekarang percaya sama Tuhan, kamu harus memberi ke Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, berkorban untuk Tuhan. Kemana-mana toh. Kalau sebetulnya no. Sebetulnya originalnya Mesias. Christ. Kristus itu Mesias. Kristus itu bahasa Kristos, bahasa Yunaninya untuk Mesias. Atau anak manusia. Toh. Anak manusia apa? Melayani. Kalau dia ngelayanin, kan konteksnya gampang toh. Tony kalau dilayanin, di apa?
Kalau di gereja dia bingung kali, mesti bingung. Kalau dia dimasak bami bang kelinci dilayani, dia langsung tahu. Langsung bilang, Dit, mau apa, Dit? Oh, mau itu Ton, bakso. Sini lu, gue minta bakso. Tuh, dia langsung tahu. Dia panggil waiternya, ngerti nggak? Di gereja dia nggak ngerti, mesti bingung. Kalau di restoran dia tahu. Gitu, bener nggak? Datang, pelayannya datang. Mau bayar gimana? Minta bonnya, bener nggak? Lu ngerti. Jadinya you don't do anything. You just sit down, right? Ngerti nggak? Lu kan cuma duduk aja toh. ST-nya datang sendiri toh. Bakminya datang sendiri toh. Ngerti nggak? Piringnya datang sendiri toh. Nanti dia ngerti itu loh. Makanya Son of Man, Messiah, meja perjamuan. Ngerti nggak? Itu konteksnya jadi hilang. Sebetulnya yang namanya iman adalah Tuhan melayani kamu sampai begitu kamu tinggal nerima. Termasuk iman pun kamu nerima. Sehingga kamu jadi percaya. Itu kayak begitu. Ini makanya saya bilang, buat saya ya, dari all jabatan Tuhan, yang paling penting buat saya itu Son of Man. If you know that, you know bahwa Tuhan melayanimu. Son of Man urusnya gede gitu loh. Kalau Tuhan melayanimu, ya kamu begini-begini aja. Makanya dasarnya begitu toh. Kecaplah dan lihatlah bahwa Tuhan itu baik. Berarti kamu menerima toh. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, sehingga dikaruniakannya. Waktu dikaruniakannya, berarti kamu menerima. Sehingga barang siapa yang percaya. Kapan percayanya? Setelah menerima. Tidak binasa, tapi berada hidup yang kekal. Kayak tadi. Ya toh? Orang itu, Guru, kasihanlah kami. Teriak-teriak. Disembuhin nggak? Enggak. Pergi. Perkenalkan dirimu kepada iman. Waktu dia jalan, dia bisa teriak-teriak nggak? Udah nggak toh? Mana sembuh tuh? Tapi nggak mudeng sembuhnya dari mana? Yang 9 bingung. Tadi Tony tanyain, yang 9 tuh kemana? Gue bilang konteksnya dulu, yang 9 tuh di mana dulu? Kalau yang zaman sekarang udah kayaknya ke gereja tuh banyak sekali tuh. Ya. Udah diberkatin Tuhan nggak tahu? Banyak sekali, lu mau diakain kemana? Mesti nyari. Jadi nggak tahu hati Tuhan. Padahal hati Tuhan udah datang ke dia nggak tahu loh. Iya, dia nggak tahu karena dia tuh pikirannya Tuhan di mana. Ada orang yang bilang mesti naik ke Gunung Himalaya baru diberkati. I'm not kidding. Ada lagi yang berkata naik ke gunung apa. Serius lu, gue bilangin lu doa keliling. Padahal tuh yang betul adalah Son of Man. Sebagai hamba yang melayani. Terus mau tahu nggak kalau jadi dilayani sebagai oleh hamba, oleh pelayan. Tahu nggak? Ya lu sih pergi sama Tony. Pergi makan bakmi. Nanti lu lihat. Dilayanin lu cuma duduk. Bakminya datang, baksonya datang, pangsitnya datang. Lu cuma duduk aja. Benar nggak? Nah itu kalau you know that the Father in Heaven melayani kamu di gereja, tapi sebenarnya bukan di bami kerja badan, apa di bami kayak dia ini ya. Kalau dia meja perjamuan tuh kan lebih bengket. Sampai ada wine-nya, pialaku melimpah gitu. Lah kalau udah gitu, can you understand? Entah diajakin sama siapa gitu makan di meja perjamuan orang kawin gitu, kamu duduk aja, lo tahu datang sendiri, wine-nya datang, ya Dewi tahu tuh, ya, sama DBS datang sendiri, wine-nya datang sendiri, steak-nya datang sendiri, saladnya datang sendiri, betul? Then you understand, that is Kristus, that is Kristos, that is Messiah, itulah Son of Man. Lu duduk, dah, ngerti nggak? Dan ditinggikan statusmu. Kamu kan duduk enak, jadi bos pelayannya sing melayani. I don't understand. Makanya kalau saya pakai Bible loh. Kalau iman percaya, gue pakai John 3:16 atau yang tadi tuh yang di Matius itu yang
You are Christ, Son of the Living God. Gue nggak mau bikin ciptaan kayak orang sok pinter di teologi. Bikin kata-kata sendiri. Ngapain sih? Orang di Bible udah ada. Doktrin keselamatan menurut Luther. Doktrin keselamatan menurut Calvin. Doktrin keselamatan menurut Arminius. Ya ampun, kenapa sih kalau nggak doktrin keselamatan menurut Yohanes 3:16? Aduh, gue heran deh orang. Cari, apa namanya? Bahasa Chinese apa tuh ya? Bokepo, apa? Mau kauco ya? Apa, gak ada kerjaan ya? Mau tahu lo ya, kadang. Aduh, gak ada kerjaan, lu bikin teori-teori. Kalau gue sih, kenapa sih ngambil John 3:16? Toh gue yakin nggak ayatnya bener, nggak perlu diganti. Ngapain sih bikin doktrin keselamatan menurut A, B, C, D? Baca aja gue udah enek, tau nggak? Saya bener loh. Udah tahu sih soalnya. Saya tahu menurut ini, bacanya udah enek. Nah mereka suruh beban, suruh pelajarin lagi. Disuruh bedain lagi. Kayak lu, bedanya apa? Ayo, kalau gue bilang udah sampah semua. Kenapa gue pegang yang di Bible aja? Bikin. Iya. Yang tadi tuh, Petrus bilang, kamu adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus bilang, yang kamu sampaikan itu dari Bapa. Datangnya dari Bapa. Berarti dia terima toh? Bukan langsung dari dalam. Seperti yang diajarin di Arminius, pompa dari dalam. Against the Alkitab. Nggak ada dari dalam. Terima dulu, baru kamu percaya. Ya, habis itu kamu dari dalam. Karena udah percaya, udah terima. Nggak bisa dibalik-balik. Ya, udah ada pertanyaan nggak tuh? Son of Man. Ini baru pertama, nanti dalam seri. Yang nanti kedua. Sampai 6. Udah. Oke, kita tutup ya. Ya. Bapak di surga, terima kasih ya Tuhan karena kebaikan pertolongan-Mu yang begitu baik kepada kami. Pujilah nama-Mu, Kau sendiri yang selalu ditinggikan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.